Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kali ini persidangan 6 sampai 7 terpidana kemarin itu kan sudah selesai tuh ya. Tapi yang perlu kita perhatikan semeton bahwa bagaimana sih statusnya nanti setelah berada di Kejaksaan Agung, karena pendapat para ahli ini akan menjelaskan nanti kemungkinan yang akan terjadi ya. Kemarin kita runut ya dari keputusan akhir di persidangan Cirebon langsung dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Yang ternyata telah memberikan keterangan palsu atas perintah orang lain yang dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan. Agar kebohongan saksi Dedek tidak terbongkar, maka saksi Dedek disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan. Dan si penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dedek hadir di persidangan, kebohongannya dapat terbongkar akibat cecaran pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Sehingga ketika dipanggil persidangan, saksi Dedek dilarang untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Begitu pula saksi Liga Akbar yang sebelumnya sudah disumpah dalam persidangan, meski akan tetap hadir dalam persidangan, tapi belakangan mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh saksi Rudiana. Siap-siap ya Aib2R ya. Siap-siap nih ya. Kalau udah nyampe Mahkamah Agung kayaknya Anda juga harus siap-siap tuh. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan dan interogasi kepada pohon PK tanpa disertai surat perintah penyelidikan atau penyidikan secara diam-diam dibenarkan oleh majelis hakim karena dijadikan sebagai salah satu dasar menjatuhkan putusan pidana seumur hidup kepada pemohon PK. Perbuatan saksi Rudiana dan kawan-kawan selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Rights, yaitu tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam arti melakukan, membiarkan, bahkan melegalkan perbuatan penyiksaan sama saja dengan melakukan penyiksaan, sehingga ketidakpedulian juri faksi sama kejamnya dengan melakukan perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Bahwa selain itu, tindakan saksi Rudiana CS yang melakukan penangkapan yang disamarkan dengan istilah mengamankan dan melakukan interogasi bahkan melampaui kewenangan dari sekedar melakukan penyelidikan. Dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 angka 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 pun tidak ada tindakan interogasi, tapi yang ada adalah tindakan wawancara atau interview sebagai bagian dari tindakan penyelidikan. Ini menandakan bahwa tindakan penyelidikan selain harus taat prosedur dan berdasarkan surat perintah, juga harus benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan tanpa penyiksaan, sehingga ketentuan tersebut hanya dibolehkan melakukan tindakan wawancara atau interview, bukan interogasi yang memiliki konotasi represif sebagai cara mendapatkan keterangan selama penyelidikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, yaitu keterangan saksi 1 Rudiana, saksi 3 Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi 14 Andi Sarifuddin. Diketahui fakta hukum yaitu saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar dan bin Warba, dan saksi Andi Sarifuddin membentuk tim, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 WIB melakukan tindakan pengamanan berupa penangkapan,
dan bahkan melakukan interogasi kepada pemohon PK tanpa prosedur hukum yang benar. Bagaimana? Kalau memang tidak benar apa yang disampaikan oleh kuasa hukum ya, silakan dibantah, silakan klarifikasi begitu ya. Tapi apa yang terjadi sebetulnya selalu mengacu kepada hasil yang sudah ingkrah tahun 2016 dulu begitu kan. Tapi kan persoalannya kan sekarang ini ada PK ya, dan semua dituduhkan bermuara kepada satu orang, yaitu si Ibtu R begitu ya. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada klarifikasi. Artinya bahwa memang itu benar begitu pendapat kita semua begitu ya. Dan kalau memang tidak benar silahkan diklarifikasi biar clear semuanya. Tapi pengacaranya bilang oh tidak bisa katanya ya. Ini menjadi menarik sebetulnya, dan hasil dari sidang PK 6 terpidana kemarin itu kan ini sudah fix ya, dan akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi gimana nanti keputusan dari sana kita tunggu saja lah ya, apakah kebenaran dan ketidakbenaran mana yang akan nanti menang di situ. Tapi menarik untuk kita saksikan juga sebetulnya ya pendapat ini mengenai pengajuan ke Mahkamah Agung dari hasil dari PK kemarin. Jadi gimana menurut para ahli sebetulnya menanggapi ini? Ini dah videonya. Pak Sugeng, Anda sendiri dari IPW, apa yang bisa dilakukan untuk kasus Vina ini ketika kita sudah terang benderang melihat bagaimana kebobrokan yang terjadi pada 2016 terpampang jelas dalam sidang-sidang PK ini? Ini kan sudah terbuka ya. Saya berharap institusi Propam itu responsif ketika menerima pengaduan. Apalagi ada foto mungkin dilaporkan ya tadi, ada foto dalam kondisi luka. Responsif itu tidak sama juga dengan Komnas HAM juga. Ternyata kan juga telat meresponnya. Responsif itu segera seketika adanya laporan dugaan itu terjun ke lapangan dengan memeriksa laporan tersebut. Punya kewenangan Propam ya. Jadi untuk melihat kalau memang ada luka-luka dipertanyakan, diklarifikasi kepada penyidiknya. Kemudian digunakanlah prosedur standar agar para tersangka ini didampingi secara ketat oleh advokat yang dipercaya oleh para tersangka sendiri. Kalau kemudian hasilnya sudah diketahui, kira-kira mekanismenya seperti apa kemudian publik bisa mengetahui putusan dari PK terpidana ini? Dalam 24 jam harus masuk ke website-nya Mahkamah Agung. Amarnya saja. Kelengkapan pertimbangan hakim, bagaimana hakim menyikapi sebuah novum. Ini kan novum kalau sekarang. Kelan hakim sudah lewat, waktunya telat, tidak bisa lagi. Kemudian kelan hakim. Kemudian yang kedua, masalah perbedaan teori maupun putusan yang sebelumnya itu sudah lewat juga waktunya 190 hari. Yang sisa hanya novum ini. Nah, bagaimana novum yang disebutkan ditemukannya bukti-bukti baru yang bersifat menentukan. Ini yang pada hakim. Dan inilah kunci daripada PK ini. Tapi saya mencontohkan hakim-hakim yang sekarang, kualitas yang sekarang, untuk perkara ini, bayangkan di tingkat pra-peradilan saja sudah dimenangkan ini sebenarnya. Perkara ini, kalau kita ingat, hakim tunggal itu berani menempuh satu putusan seperti itu, dan ini satu bentuk bagaimana hakim-hakim kita saat sekarang ya sudah ada peningkatan untuk bisa dipercaya atau bagaimana kredibilitas hakim saat sekarang. Dan di MA tadi saya katakan kalau tingkat PK harus ada satu pimpinan Mahkamah Agung dalam majelis ini. Tapi kalau kemudian kita kembali ke pembicaraan kita di awal tadi bahwa Hakim Agung yang akan menangani PK ini adalah hakim yang sama untuk semua berkas PK yang diajukan, artinya untuk berkas pertama yang nanti kemudian kita ketahui hasilnya akan bisa menjadi harapan bahwa kira-kira berkas selanjutnya akan mirip hasil PK-nya begitu ya, putusan PK-nya. Kalau misalnya dikabulkan untuk berkas pertama, berkas selanjutnya kira-kira akan dikabulkan juga begitu. Selama permasalahan dan keterlibatan pihak, jadi kan gini, kan semua mengajukan PK. Menjadi pertanyaan sekarang, misalnya ada A, B, C, D, E, F. Apakah A, B, C, D, E, F itu semua perannya sama, atau mereka juga bisa punya peran yang berbeda-beda? Ada yang benar-benar pelaku, mungkin ada yang sebenarnya ditarik-tarik. Nah itu kita berharap tidak ada disparitas rasa keadilan terhadap orang yang perannya sama.
Oke. Bisa saja 6 orang itu perannya berbeda-beda. Bisa juga yang sama perannya. Terhadap orang yang perannya sama, harus ada putusan yang adil, jangan ada disparitas. Nah, begitu ya, semakin terang benderang ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini bahwa apa yang menjadi keputusan di PK mungkin itu juga yang akan menjadi keputusan di MA, ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa keputusan di pra peradilan ini sudah jelas bahwa yang 6 terpidana ini sudah bebas, 67 orang ini sudah bebas, ya. Artinya bahwa kalaupun nanti diajukan di MA, ini pasti akan sama dengan hasil yang di pra peradilan. Jadi ini menarik semeton ya. Saya sih ngebayangin ya gimana sih situasi sekarang, naluri hati nurani, pikiran dan sebagainya sih yang ono-ono gitu kan, dari kuasa hukumnya, dari teman-temannya begitu menanggapi keputusan ini begitu, ya. Mungkin ini akan menjadi mimpi buruk yang seburuk-buruknya akan terjadi. Tapi kembali lagi semeton ya, selalu juga saya bilang bahwa kalau 78 orang ini akan bebas, ya, bebas sudah selesai semuanya. Nah, persoalan nanti kuasa hukum si Onono dia mau ngamuk, terus yang masuk di dalam pembacaan tadi yang termasuk ya yang disebut-sebut Cipto Erni juga mau gimana, mungkin publik tidak akan peduli juga dengan situasi itu begitu. Ya, karena publik sekarang netizen juga ini fokus ke bagaimana membebaskan yang 78 orang ini. Dan jika itu bebas, yang lain ini tidak dipersoalkan lagi begitu. Ya, masyarakat Indonesia, netizen Indonesia mah simple orangnya ya. Biar nanti apa katanya? Biar nanti karma yang akan berbicara begitu. Karena apa yang kau lakukan kepada orang lain, menyakiti orang lain, kamu juga akan merasakan hal yang sama. Tinggal menunggu waktu saja ya gitu ya. Di akhir video semeton ya, selalu berurusan untuk jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan setelah perjuangan kita ya. Dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.